Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario pembelajaran, yaitu tentang KD elastisitas. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Melita Isnuwati, yang kedua ada rekan saya Ananda Mahaputra Iskandar, dan yang terakhir ada Fadila Fajriananda. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila Fajriananda, materi kedua akan dijelaskan oleh Ananda Mahaputra Iskandar, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk materi pertama lanjut kepada Fadila Fajriananda. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Maulita. Saya akan menjelaskan teori pertama yaitu elastisitas. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan berikut presentasi hasil dan makna visinya. Baiklah, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Ananda Mahaputra. Oh. Maulita. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Sekarang Ibu mau nanya, siapa yang ingat pelajaran pada minggu lalu itu materinya tentang apa? Nggak ingat, Bu. Maulita? Nggak ingat, Bu. Waduh, berarti tidak membaca buku tadi malam ya. Materi kita ya minggu lalu itu yaitu elastisitas. Ada yang tahu elastisitas itu apa? Nggak tahu, Bu. Kalau pengertiannya nggak tahu, Bu. Tapi kalau contohnya tahu, Bu. Bagaimana bisa? Contohnya karet gelang, Bu. Karet. Bagaimana bisa Anda tidak tahu artinya tetapi bisa menyebutkan contohnya? Ya, susah nyusun kata-katanya, Bu. Coba dicari lagi. Elastisitas itu apa? Kenapa Anda bisa tahu contohnya tetapi tidak tahu artinya? Kalau dari karet, kalau dari karet, Bu, kan dia elastis. Nah, kalau saya tarik, nah nanti dia bisa balik lagi. Nah, karena itu disebut elastis, Bu. Oke, bagus. Boleh juga. Baiklah, Ibu akan membahas lagi. Elastisitas itu adalah kemampuan dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja pada hilang atau dihilangkan. Dengan kata lain, sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai bentuk tersebut dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut benda elastis. Ketika menarik pegas hingga bertambah panjang, pegas akan segera kembali ke ukuran semula setelah gaya tarik tersebut dihilangkan. Sebaliknya, benda yang tidak dapat kembali dibentuk semula setelah gaya yang mengenai dihilangkan disebut benda plastis. Di sini ada sifat-sifat elastisitas, ada 3. Siapa yang tahu? Tegangan, Bu. Ya. 2 lagi apa?
Nggak tahu, Bu. Itu aja yang tahu, Bu. Bisa nggak tahu. Ya udah. Sifat-sifat elastisitas itu ada 3, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Tegangan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Rumusnya itu sigma kecil sama dengan F per A. Sedangkan regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Tegangan dihitung dengan secara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya yang dirumuskan E kecil sama dengan delta L per L0. Dan terakhir yaitu modulus elastisitas, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregang benda. Dengan kata lain, merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Rumusnya itu Young sama dengan F per A per delta L per L0 sama dengan F L0 per A delta L. Baiklah. Langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, silahkan dikerjakan dulu contoh soal berikut dengan sepengetahuan Anda saja dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Apakah sama hasilnya? Nggak dapat, Bu. Jelasin aja gimana, Bu. Ananda, bagaimana Ananda? Belum dapat juga, Bu. Seutas kawat mempunyai luas menampang 4 meter kuadrat. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya sebesar 3,2 Newton, sehingga bertambah panjang 0,03 cm. Jika diketahui panjang kawat mula-mula 60 cm, maka hitunglah tegangan kawat, regangan kawat, dan modulus Young kawat tersebut. Nah, di sini diketahui Nah, di sini diketahui seutas kawat mempunyai luas penampang 4 mm kuadrat, itu sama dengan 4 dikali 10 minus 6 meter kuadrat. Sedangkan gayanya itu adalah 3,2 Newton. Terus panjangnya itu delta L sama dengan 0,03 cm dikali 3 dikali 10 pangkat min 4 meter. Dan panjangnya itu 60 cm, sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Nah, jadi jawabannya itu adalah rumus yang tegangan tadi itu sigma kecil sama dengan F per A. Yaitu kita masukkan gayanya 3,2 Newton per 4 dikali 10 min 6 meter kuadrat. Nah, jadi dapatlah hasilnya 8 dikali 10 min 5 Pascal. Yang kedua, kita menggunakan rumus regangan, yaitu E kecil sama dengan delta L per L. Delta L-nya kita masukkan nilainya itu yaitu 3 dikali 10 pangkat min 4 per L-nya 60 dijadikan 6 dikali 10 min 1. Jadi dapatlah hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di situ modulus Young-nya rumus tegangan sama regangan itu disatukan.
Ya, Young rumusnya itu Young sama dengan sigma kecil per E kecil. Yaitu kita masukkan yang rumusnya yang tadi, yang nilainya tadi itu, yang sigma kecilnya itu 8 kali 10 pangkat 5 pasca. Sedangkan yang E kecilnya itu 5 dikali 10 pangkat min 4. Dapatlah hasilnya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat 9 pasca. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada Bu, mau nanya, Bu. ya, silakan. Mengapa pada regangan tidak ada satuannya, Bu? Oke. Karena regangan memang tidak memiliki satuan. Karena pada pembagiannya kita membagi meter dengan meter sehingga satuannya itu habis. Begitu, Nanda. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Gitu. Baiklah, Nanda sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan pelajari mengenai hukum Hooke. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai elastisitas, kan? Nah, salah satu contoh benda elastis adalah pegas. Karena pegas apabila diberi suatu gaya akan kembali kepada bentuk mula-mulanya. Berdasarkan hal ini, Hooke melakukan percobaan untuk melihat pengaruh pemberian gaya terhadap suatu pegas terhadap pertambahan panjang pegas tersebut. Jadi, hukum Hooke berbunyi, pertambahan panjang pegas yang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, dari bunyi hukum Hooke ini dapat kita rumuskan secara matematis bahwa F sama dengan K dikali delta X. Nah, K ini merupakan konstanta tetapan pegas. Dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Nah, gambar di bawah menyatakan grafik gaya F terhadap pertambahan panjang sebuah pegas. Nah, dapat dilihat grafiknya, itu grafik gaya terhadap X atau pertambahan panjang. Nah, Ananda sekalian ada yang bisa membaca grafiknya? Ada, Pak. Ya, silakan Maul coba baca grafiknya. Untuk nilai gayanya 10 Newton, itu pertambahan panjangnya 4 cm, Pak. Untuk yang gayanya 5 Newton, pertambahan panjangnya ada 2 cm, Pak. Ya, benar. Nah, jadi analisis pembacaan grafiknya ini adalah ketika pegas diberi gaya 5 Newton, maka akan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan sebesar 2 cm. Nah, begitu juga apabila diberi gaya 10 Newton, maka pertambahannya sebesar 4 cm. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, yang ditanyanya adalah tentukanlah besar tetapan pegas. Tetapan pegas berarti simbolnya apa? Ada yang tahu? K. K. Ya, benar, K. Nah, langsung saja kita jawab. F sama dengan K kali X. Sesuai dengan persamaan hukum Hooke. Nah, yang akan kita cari adalah nilai konstanta pegasnya. Maka, X ini akan kita pindah ruaskan ke sisi F. Sehingga didapatkan persamaan K sama dengan F per X. Nah, sebelum memasukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan,
terlebih dahulu kita harus memastikan satuan dari besaran-besaran ini sudah sesuai dengan satuan internasional. Nah, untuk satuan internasional, gaya apa? Newton. Nah, kalau untuk panjang apa? Meter, Pak. Meter. Nah, Dila. 2 cm itu kalau dijadikan meter, sama dengan berapa? 0,2, Pak. Berapa? Apakah benar 0,2 meter mau? Enggak, Pak. 0,02, Pak, harusnya. Nah, 0,02 meter. Nah, jadi Kurang nolnya. ya besok jangan sampai kurang-kurang lagi kalau jawab soal ya. Baik, Pak. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya ke persamaan. F-nya 5 Newton dan X-nya 0,02 meter. Hingga didapatkan nilai konstanta Pegasnya 250 Newton per meter. Sampai di sini adakah pertanyaan? Enggak ada, Pak. Baiklah. Berarti sudah dapat dipahami mengenai hukum Hooke ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, Nanda semua, bisa diperhatikan semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang susunan pegas. Nah, susunan pegas ini berhubungan dengan materi yang dibahas sebelumnya. Ada yang tahu materi apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang hukum Hooke, Bu. Hukum Hooke, Bu. Hukum Hooke ini berhubungan dengan susunan pegas, di mana susunan pegas ini memiliki ada jenis-jenisnya. Ada yang tahu apa aja jenis-jenis susunan pegas? Susunan pegas seri dan paralel, Bu. Nah, benar Dila. Untuk susunan pegas ini, ada susunan pegas seri dan ada susunan pegas paralel. Sesuai dengan slide yang ditampilkan, kita akan membahas mengenai susunan pegas seri terlebih dahulu. Nah, untuk susunan pegas seri ini, gambarnya seperti ini. Sebelum ke gambar, kita apakan dulu untuk susunan pegas seri ini tujuannya itu untuk memperkecil konstanta pegas sehingga pertambahan panjang yang dialaminya semakin besar. Nah, Ananda semua bisa perhatikan slide di Zoom-nya. Di sana bentuk dari rangkaian serinya seperti itu. Bentuk susunan pegas serinya seperti itu. Nah, susunan pegas seri ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, nilai gaya tarik yang dihasilkan oleh pegasnya itu sama dengan nilai masing-masing pegas. Jadi, F1 sama dengan F2 sama dengan nilai F pengganti, F pegas penggantinya. Nah, yang kedua, pada susunan pegas seri ini, pertambahan panjang pegas pengganti sama dengan pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi, pertambahan panjang seri sama dengan pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Jadi, Anda semua bisa lihat di slide-nya gimana penulisannya, penulisan matematisnya. Nah, untuk pada susunan seri ini, kan prinsipnya tadi gayanya sama, pertambahan panjangnya sama dengan pertambahan panjang pegas 1 tambah pertambahan panjang pegas 2. Nah, untuk mencari nilai konstanta pegas penggantinya, kita jabarkan menjadi, kita ganti nilai delta X-nya atau pertambahan panjang pegasnya menjadi F per K, sesuai dengan hukum Hooke. Nah, didapatkan nilai pegas pengganti pada susunan pegas seri ini 1 per konstanta pegas seri sama dengan 1 per konstanta pegas 1 tambah 1 per konstanta pegas 2. Nah, Anda semua bisa melihat penulisannya di slide yang telah ditampilkan. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita ke susunan pegas paralel. Sama halnya dengan pegas seri, pegas paralel ini
fungsinya untuk memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjangnya menjadi lebih kecil. Jadi pegas seri ini kebalikan dari susunan pegas paralel ini kebalikan dari pegas seri. Nah, untuk gambar susunan pegas paralel ini seperti ini, Anda semua bisa lihat di slide. Nah, prinsipnya di susunan pegas paralel yang sama itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, hasil dari gayanya merupakan penjumlahan dari masing-masing pegas. Sehingga didapatkan nilai konstanta pegas penggantinya sama dengan K1 ditambah K2. Nah, Anda bisa perhatikan rumus-rumus yang ada di slide tersebut dan pahami. Jadi untuk pegas seri, konstanta pegas penggantinya itu di 1 per K kan, 1 per konstanta pegas kan. Kalau untuk paralel, nilai konstanta pegasnya itu dijumlahkan. Sampai di sini apakah paham semuanya? Bu. Nah, supaya Anda lebih paham lagi mengenai materi ini, kita bahas di contoh soal ya. Nah, bisa diperhatikan semuanya contoh soal ini terdapat beberapa buah pegas. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk K1 dan K2 itu pegasnya disusun secara apa? Paralel, Bu. Nah, benar Dila. Dan sekarang Ibu tanyakan Anda, K1, K2 terhadap K3 berarti disusunnya secara? Secara seri, Bu. Nah, benar sekali. Dan Ibu jelas lagi, K1 dan K2 itu disusun secara paralel, K1, K2 terhadap K3 disusun secara seri. Nah, di soal diketahui nilai K1, K2-nya 6 Newton per meter, dan nilai K3-nya 12 Newton per meter. Nah, yang ditanya di sini, Anda semua disuruh menghitung nilai konstanta pegas penggantinya. Jadi, caranya bagaimana? Kalau untuk paralel, kan nilai konstanta pegasnya dijumlahkan. Berarti K1 ditambah K2, berarti 6 ditambah 6, 12 Newton per meter. Nah, K1 dan K2, dia seri terhadap K3. Berarti untuk mencari konstanta total semuanya, kita 1 perkan. Jadi, nilai semuanya itu 1 per konstanta paralel tadi ditambah 1 per konstanta 3, pegas 3. Untuk hasil konstanta pegas total semuanya, Anda bisa lihat semuanya matematikanya jadinya dapatnya 6 Newton per meter. Nah, yang kedua itu ditanyanya pertambahan panjangnya. Berdasarkan rumus hukum Hooke tadi, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, delta X-nya itu rumusnya berarti gaya dibagi konstanta pegas. Nah, Anda semua bisa membaginya 3 dibagi dengan 6, sehingga didapatkan hasilnya 0,5 meter. Sejauh ini, apakah paham Anda semua? Paham, Bu. Nah, mungkin untuk bisa memahaminya lagi, nanti Ibu akan berikan beberapa latihan. Nah, untuk KD elastisitas ini, apakah dari ketiga materinya, apakah Anda semua paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Nah, untuk mencek kepahaman Anda, Ibu akan kasih beberapa latihan, dan minggu besok Ibu akan tagih latihan tersebut. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa bahas materinya dan dikumpul tugasnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai elastisitas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.